Oke, apa kabar teman-teman? Untuk pertama kalinya saya membuat konten di channel yang baru untuk mencoba peruntungan ya di YouTube, untuk mencoba menjadi YouTuber reaction atau mereaksi ya apa aja. Nanti kita reaksi apa aja, kita lihat nanti. Untuk kali ini, terkhusus kali ini kita akan coba untuk mereaksi sebuah lagu yang ya bisa dibilang terkenal, cukup populer, yang judulnya itu ya ini penyanyinya sangat top ya, sangat top, Bang Judika. Kita akan coba reaksi dari liriknya, kita nggak mereaksi penyanyinya, bagaimana dia bernyanyi atau kayak mana kualitas musiknya, kita nggak masuk ke ranah itu, tapi kita konsen bagaimana kita berhikmah di saat kita mendengarkan lagu ini yang berkaitan dari liriknya. Langsung aja ya, kita putar, kita dengarkan dulu dari pertama. Kita coba dengarkan dulu ya sampai habis, baru kita putar lagi, nanti baru kita koreksi ya. Aku tak ingin mengenalmu, mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Bagaimana mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Adakah kesempatan untuk cinta
Oke, kita udah dengar lagunya secara keseluruhan. Nanti kita putar lagi frame by frame, baru kita ini ya, kita reaksi. Kita khusus untuk mereaksi liriknya ya. Akhirnya kita bisa memahami apa yang hendak disampaikan oleh si pembuat karya lagu ini, dan juga penyanyinya, orang yang menyanyikan lagu ini. Terlepas dari situ, kita nggak mengomentari musikalitasnya atau bagaimana penyanyinya itu bernyanyi. Itu udah luar biasa ya. Kita bisa menikmati, bagi penikmat musik ini sungguh lagu yang sangat bagus ya. Kita mulai lagi ya dari pertama. Kita akan coba putar. Kita akan mereaksi dari lirik pertama. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Oke, kalau kita putar ulang, kita bisa baca nih. Liriknya itu mengatakan, andai aku bisa memutar waktu. Nah, kita garis bawahin memutar waktu. Itu berarti dia ingin kembali ke masa lampau ya. Nah, untuk yang jadi pertanyaannya itu, hikmah di sini, kalau kita mengaitkan ini di dalam kehidupan nyata, ada nggak manusia yang bisa memutar waktu? Sampai detik ini, sepengetahuan saya, belum ada ya. Mungkin kalau di dunia yang lain bisa jadi. Jadi kesimpulan saya dari kalimat pertama, andai aku bisa memutar waktu, itu adalah kalimat perandai-andaian atau mengandai-andai, atau dia menghayal ya. Seandainya aku bisa memutar waktu, berarti dia berfantasi di situ. Ya, berarti dari awal lagu ini, si pembuat karya, penyairnya lagu ini, itu dia berfantasi. Jadi lagu ini bisa jadi temanya memang fantasi, bukan berkaitan dengan dunia nyata. Nah, tapi yang jadi permasalahan, banyak di antara kita itu ketika kita mendengar lagu, kita merasa, oh ini gua banget. Gua pernah merasakan hal-hal yang seperti ini. Seperti lagu ini kayak gitu. Mengalami khususnya mungkin percintaan yang seperti ini. Nah, itu kita harus benar-benar bisa berhikmah, memahami kalau lagu ini tidak mungkin kita bisa bawa masuk ke dalam kehidupan nyata kita. Karena si penyairnya sendiri mengatakan, andai aku bisa memutar waktu. Jadi nggak ada yang bisa memutar waktu itu, kecuali di fantasi kita sendiri. Kita lanjut ya. Oh enggak, ini kalimat berikutnya kan, aku tak ingin mengenalmu. Jadi dia itu dalam konteks seakan-akan ya, menyesal. Si penyairnya itu ingin menyatakan kalau dia menyesal mengenal seseorang yang istilahnya itu entah siapa ya, seseorang itu entah orang yang dia cintain atau orang yang dia benci, kita nggak tahu, tapi intinya dia menyesal mengenal orang itu. Jadi seandainya dia ingin putar waktu, mungkin dia ingin merubah keadaan itu. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Kalau kita kaitkan di dalam kehidupan nyata, dalam konteks ini kalimatnya itu mungkin lebih tepat, aku sudah terlanjur mengenalmu. Nah, aku sudah terlanjur mengenalmu, maka aku di situ menerima keadaan yang sudah terjadi. Nah, kalau orang Muslim itu di situ dia itu diajarkan tentang beriman tentang qada dan qadar. Nah, itu kalau orang nggak memahami atau kurang ngerti qada dan qadar, itu artinya itu kurang lebih ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Nah, di situ seorang Muslim itu diperintahkan untuk bertawakal, karena keputusan untuk mengenal seseorang itu si orang tersebut. Jadi ketika konsekuensi itu terjadi, dia harus terima, dia harus bertawakal di situ. Kita lanjut ya. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai
Oke. Untuk lirik berikutnya ini menurut gua kurang lebih sama aja ya seperti lirik yang pertama di bait yang pertama. Pemahamannya itu dia tetap bertanya mengapa ada pertemuan itu. Jadi saya sudah jelaskan ya pertemuannya pertemuan seperti hal orang-orang yang biasa. Dalam setiap hari kita itu ya pasti bertemu dengan orang lain karena memang pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial. Kita bisa ketemu ibu kita, bisa bertemu bapak kita, atau kita pergi keluar rumah kita ketemu sama orang lain, misalnya ketemu tukang parkir, ketemu tukang bakso, ya itu pertemuan. Nah, tapi konteksnya dari pertemuan itu dia akhirnya jatuh cinta dengan seseorang ya. Di situ dia jatuh cinta dengan seseorang yang membuat aku mencintaimu. Tapi di kata pertama dia menggunakan mengapa. Berarti dia bertanya-tanya, mengapa ada pertemuan itu? Ya, kan pertemuan itu qadarullah, kata. Tadi saya sudah jelaskan, Allah yang sudah mungkin menetapkan situ, kita itu bertemu dengan seseorang, dan Allah itu mungkin ada satu tujuan yang mungkin kita harus pahami dari pertemuan itu. Apa konteksnya memang hendak menguji kita, jadi Allah tanamkan rasa cinta itu kepada seseorang itu, terhadap seseorang itu, yang akhirnya kita itu harus memahami cinta itu sebenarnya untuk siapa. Nah, kita itu kan terkadang terlena dengan sesuatu perasaan. Ada mungkin teman-teman ingat ya, ada pepatah, ketika kau ingin melakukan sesuatu, ikutin kata hatimu. Ini menarik, ikutin kata hatimu. Sebenarnya kita itu terputus dengan kalimat tersebut, kata hati. Jika kita mengikuti pemahaman itu, kita mengikuti kata hati. Banyak orang yang selalu mengaitkan hati dan pikiran. Ya, oke. Tapi ada rumus yang di situ terputus, formulanya terputus. Kalau kita ingin mengikuti kata hati, hati itu sebenarnya di dalam hati tersebut ada dua bagian. Kalau orang Muslim itu diajarkan kalau di dalam hati itu ada dua unsur. Dua unsurnya ini apa? Di hati itu Allah taruh, tanda kutip Allah taruh situ yang namanya hawa nafsu. Dan satu lagi Allah taruh yang namanya takwa atau ketakwaan. Nah, kalau bahasa Al-Qur'annya itu hawa nafsu tadi itu fujur. Kalau takwa tadi, takwa ini sesuatu yang mengarah yang lebih baik, itu adalah fajar. Nah, fujur ini lebih condong kepada dorongan yang didorong oleh syaitan. Dan takwa tadi lebih didorong oleh malaikat. Jadi kalau kita hanya mengandalkan ikutin kata hatimu, ya jadi pertanyaan itu, hati yang mana yang harus gue ikutin kayak gitu? Hati yang condong ke hawa nafsu atau hati yang condong pada ketakwaan. Nah, karena itu kita itu selalu bertanya mengapa. Mungkin saja kita itu salah dalam memilih pilihan. Ikutin kata hati, oke, saya ikutin kata hati. Tapi hati yang lebih condong ke hawa nafsu. Hawa nafsu itu contohnya, hawa nafsu itu dari pikiran, dari mata, dari pendengaran. Itu hawa nafsu. Mata kita itu lebih condong misal kita lawan jenis ya, atau perempuan melihat cowok, laki-laki, wah dia sempurna secara fisik, dia sempurna secara harta, dia sempurna secara ilmu, dia sempurna secara kedudukan. Terus matanya melihat dan akhirnya terkoneksi ke pikiran, akhirnya timbullah perasaan cinta itu. Nah, kita kadang di situ lupa atau lalai atau memang tidak paham kalau di situ kita sudah menggunakan yang namanya koneksi hawa nafsu tadi. Nah, sedangkan Allah sendiri mengatakan ketika kau mencintai sesuatu itu landaskan dulu kepada ketakwaan. Nah, kalau kita bahas tentang ketakwaan tentu panjang ya. Teman-teman cari sendiri apa itu takwa, apa itu hawa nafsu yang terletak di dalam hati kita. Gua nggak mau terlalu panjang situ, kita masuk lagi ke lirik berikutnya.
Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, gitu kan? Dari kata yang pertama dia sudah menggunakan bagaimana, berarti si penyair itu menyampaikan suatu keraguan-raguan. Bagaimana kalau aku, berarti seandainya ya, kalau aku itu nggak baik-baik aja ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau dia rubah kalimatnya, tahu nggak lo, kalau sekarang saya itu sedang tidak baik-baik saja. Nah itu maknanya sudah berubah. Jadi di sini si penyairnya itu ragu-ragu. Dia tuh istilahnya terombang-ambing. Bagaimana ini, kayak gitu. Seandainya kalau aku tuh nggak baik-baik saja. Terus dia memberikan tekanan lagi, situ istilahnya pernyataan yang lebih kuat lagi. Aku itu terus mengingatmu, memikirkanmu, dan semuanya tentang dirimu. Nah ini sedikit berbahaya nih teman-teman. Kenapa saya tadi bilang kita itu harus berhikmah terhadap sesuatu yang kita dengar, terhadap sesuatu yang kita lihat, dan akhirnya kita pikirkan. Kalau kita bilang konteksnya terus mengingatmu, memikirkanmu, pertanyaan saya, kapan lagi kita itu mengingat yang lain, memikirkan yang lain? Kita nggak sempat mikir yang lain, nggak sempat mikir makan, nggak sempat mikir minum, nggak sempat mikir ibadah, nggak sempat mikir pekerjaan. Jadi sibuk kita itu terlena, sibuk memikirkan orang tersebut yang notabene kita anggap cintaku itu hanya untuk orang ini. Nah itu pemahaman yang ini sangat-sangat salah, absolutely wrong. Nah ini garis bawah ini sangat-sangat salah. Karena konteks cinta itu sebenarnya, kalau kita itu mau fair ya, kita menggunakan logika ya, kita buka hati kita buka pikiran kita, rasa cinta itu yang lebih utama itu ialah kepada pencipta kita, Allah. Kalau orang muslim itu Allah, mungkin non muslim dia Tuhan. Dia harus mencintai Tuhannya dulu, yang menciptakannya, yang mengurusinya, baru turunan yang lain. Dia harus mencintai dulu nabi-nabinya, rasul-rasul, baru di situ ada turunannya lagi. Jadi dari kalimat ini saja itu sudah bertentangan dengan hakikat kehidupan. Jadi kalau hakikat kehidupan itu saja sudah kita lencengkan, jadi jangan pernah berharap ada kebahagiaan di situ. Itu garis bawah. Jangan pernah berharap ada kebahagiaan di situ. Jadi kalau kita ingin menginginkan suatu kebahagiaan, maka kita harus ikutin aturan mainnya. Sebentar ada sepeda motor yang gede. Ya, kita harus ikutin aturan mainnya. Karena mau tidak mau, kita harus sepakat dan kita harus terima dan kita harus mengakui kalau sesungguhnya kebahagiaan itu mutlak milik Sang Pencipta. Allah lah yang membolak-balikan hati seseorang. Nah, bisa jadi konteksnya di lirik ini ada seseorang yang kurang lebih misalnya dia mengatakan ini gue banget nih, gue merasakan apa yang terjadi di lagu ini. Nah, ini pesan saya ya. Di saat kalian merasakan hal yang seperti ini, kalian harus memperbaiki mindset kalian bahwa sesuatu itu, cinta itu hanya untuk Allah dulu. Nah, boleh kalau kita bilang gue itu terus mengingat Allah, gue itu terus memikirkan Allah. Nah, bisa jadi Allah membuat kita jatuh cinta terhadap seseorang itu hendak menguji kita. Karena bagi orang muslim ya, ini terkhusus untuk orang muslim ya, muslim dan muslimat. Di saat kita sholat itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kita menyebutkan itu, Allah balik bertanya mungkin, apakah benar kata Allah, kau hanya meminta tolong kepadaku? Atau jangan-jangan hanya sekedar lisanmu saja kata Allah. Karena itu kau akan kuuji kata Allah. Akan kubolak-balikan hatimu, akan kubuat kau mencintai seseorang, dan akan kuuji dari situ kata Allah. Apakah kau akan sibuk memikirkan orang itu,
atau kau kembali sibuk memikirkan diriku, kata Allah. Karena kau sendiri yang mengatakan, aku hanya minta tolong kepadamu ya Allah. Dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di surat Al-Fatihah. Karena setiap muslim pasti sholat dan pasti membaca surat itu. Nah, di situ mungkin saja Allah hendak menguji kita. Nah, jalan keluarnya, solusi terbaiknya itu, ya kita boleh aja mengkonsumsi lagu ini, menikmati, tapi jangan kita jadikan pedoman seolah-olah apa yang penyair ini sampaikan itu adalah sesuatu yang nyata, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan, menjadi tolak ukur. Seperti contoh ini ya, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita lihat, kecenderungan kita akan meyakini, akan melakukan apa yang kita dengar itu, apa yang kita lihat itu. Seperti contoh ya, binatang, misalnya jangkrik itu kan kalau ngelompat tinggi tuh, tinggi dia ngelompatnya itu, tinggi, bisa 1 meter bisa dia ngelompat mungkin ya. Tapi kalau kita tangkap satu jangkrik kayak gitu ya, jangkrik, terus kita masukkan dalam kotak korek api kayak gitu ya, kita taruh situ, ya taruh, mungkin kita taruh situ 3 bulan kita taruh situ, terus kita setelah 3 bulan kita keluarin, apa yang terjadi? Jangkriknya pasti tidak lebih meloncatnya itu setinggi kotak korek api, walaupun pada dasarnya si jangkrik itu sebenarnya bisa melompat lebih tinggi, dia bisa lompat 1 meter, tapi karena selama 3 bulan itu dia termindset bahwa kalau aku melompat lebih tinggi dari kotak korek api ini, dia akan terbentur dan dia akan merasakan sakit, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak melompat lebih tinggi melebihi dari kotak korek api. Ada traumanya di situ, karena selama 3 bulan itu dia mengalami hal tersebut. Nah, sama seperti konteksnya, kalau kita terus mengkonsumsi pendengaran kita itu dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang seperti ini, kita itu tanpa sadar akan memahami seolah-olah apa yang kita dengar itu benar. Mungkin ada memang beberapa yang benar, ada yang tidak. Nah, di sini maksud saya, ketika kita berhikmah, kita harus benar-benar selektif, memilah-milah ya, yang mana yang bisa kita ambil, yang mana yang harus kita tinggalkan, yang mana yang hanya cukup kita dengar saja. Nah, poin saya mengoreksi ini tujuannya ke situ. Jadi gua nggak masuk ke ranah siapa penyanyinya, siapa penyairnya, kayak mana kualitas musiknya, apa hukum musiknya, enggak. Saya nggak masuk ke situ. Saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami. Ketika kita mengkonsumsi lagu, cukup didengarkan saja, boleh. Atau kita itu mengambil suatu jalan untuk kehidupan kita dari lirik itu, ya silakan saja, sah-sah saja. Saya hanya memberikan opsi di sini untuk berbagi, karena penting bagi kita, saya muslim, sesama muslim, untuk saling mengingatkan, karena memang itu Allah sudah perintahkan untuk kita, berbagilah di dalam kebaikan dan berbagilah di dalam kesabaran, itu perintah Allah. Jadi saya akan coba untuk berbagi, ya kalau bermanfaat diambil, kalau tidak bermanfaat ya tinggalkan saja. Atau istilahnya, ya kalau nggak suka melihat atau menonton konten ini, ya cukup diklik close, buka konten yang lain. Atau ya saya ingin mendengarkan saja, silakan, kayak gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sejauh ini mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya langsung ke ini aja ya, langsung ke lirik yang apa ini ya, apa lupa gua, chorus apa break gitu ya namanya, gua nggak tahu. Tapi ada lirik berikutnya ya ini ya. Oh, ini habis rapnya ini ada lagi ya, kita puter ya. Tak seperti kamu yang mampu tanpa aku, bagaimana. Tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Jadi di sini dia berkeluh kesah ya. Oke, gua coba ambil sedikit apa yang hendak disampaikan oleh penyair. Penyairnya ini gelisah. Ya, dia itu seolah-olah marah ya. Tak seperti kamu, aku nggak bisa melupakan kamu, kayak gitu. Lah, kalau memang nggak bisa melupakan,
Tadi pernyataan di awal, andai aku bisa memutar waktu, aku tak mau mengenalmu, aku tak ingin mengenalmu. Ya jawabannya simpel sebenarnya. Gak usah diputar waktu itu. Gak usah diputar. Tetap aja di waktu yang sama, putuskan saja untuk tidak mengenalnya lagi. Kan selesai. Simpel kan? Kayak gitu kita cara menyikapinya itu. Gak usah repot-repot, gak usah putar waktu dah. Hari ini aja gue putuskan untuk gak usah kenal kamu lah. Bagaimana caranya? Tapi sulit. Gue kepikiran terus. Iya itu tadi. Kita itu mungkin terlupa untuk memohon pertolongan. Kan yang tadi rumusnya tadi, yang membolak-balikan hati itu Allah. Jadi kalau Allah masih belum berkehendak untuk kita terlepas dari jerat itu, dari rasa itu, dari keinginan itu, maka tidak ada satupun di dunia ini yang mampu untuk menghilangkan itu kecuali Allah. Jadi kata kuncinya, balik dulu sama Allah. Ya Allah, aku ini cinta sama orang ini, tapi berat banget untuk melupain. Bantu aku ya Allah untuk melupakannya. Insya Allah, kalau kita yakin, kita bisa. Tapi kata kuncinya minta dulu sama Allah. Bukan minta sama orang tersebut, atau komplain kepada orang tersebut. Itu benar-benar salah. Benar-benar salah. Yakinlah, benar-benar salah. Kita lanjut ya. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu untukku. Bagaimana mungkin dia itu meyakinkan kalau hati orang itu untuk dia itu? Karena sebelum ini kalimatnya itu selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin, andai aku, andai. Jadi semuanya itu serba nggak pasti. Ini mungkin kan, mungkin kini kau bersama yang lain. Berarti dia nggak yakin itu. Mungkin, berarti dia itu menebak-nebak ya, kalau istilah bahasa kita itu menebak-nebak. Mungkin kau bersama orang lain, mungkin juga enggak gitu kan. Mungkin bersama orang yang 2 atau 3 itu bisa lebih kayak gitu kan. Walau hatimu. Nah ini baru ini dia kasih pernyataan, dia yakin benar kalau hati orang tersebut untuk dia. Dari mana ini? Tadi dia ragu dan dia selalu bertanya, tapi di konteks ini dia malah meyakinkan kalau hati orang itu untuk dia. Berarti ya bisa jadi penyairnya ini hanya mencari pemanis kata ya untuk memperindah lirik tanpa memperhatikan ketepatan dalam kata-kata tersebut. Gonek nggak nih, nggak jaka sembung nggak nih, kayak gitu kan. Ya mungkin saja, tapi gua nggak mau masuk ke situ ya. Kita lanjut lagi. Adakah kesempatan untuk cintaku bahagia walau kita berbeda? Nah, wow-nya ini nggak usah kita komentari jadi. Nah, adakah kesempatan untuk cintaku? Jadi dia nanya nih, nanyanya sama siapa nih? Apakah sama orang tersebut, atau sama temannya, atau sama ibunya, bapaknya, atau sama penciptanya? Kita nggak tahu situ. Kita nggak usah menerka-nerka. Adakah kesempatan untuk cintaku? Bahagia walau kita berbeda katanya. Nah, coba kita garis bawain. Tadi mungkin teman-teman masih ingat, bahagia itu tidak mungkin terwujud ketika kita itu tidak mengikuti aturan mainnya. Ya pahami itu ya. Bahagia itu nggak mungkin terwujud kalau kita itu tidak mengikuti aturan mainnya. Aturan mainnya itu milik siapa? Ya milik Allah. Ketika kalian menginginkan bahagia, kata Allah, ya kalian harus ikutin dulu aturan mainnya. Aturan mainnya itu kayak mana? Ya mungkin teman-teman bisa cari ya. Kalau orang muslim cari di ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang membahas tentang bahagia itu kayak mana sih, kayak gitu. Ya bisa cari. Kalau gue jelasin di sini panjang. Nah, kalau istilahnya non muslim ya dia mungkin bisa mencari sama pendeta-pendetanya atau ahli-ahli kitabnya ya. Bebas kayak gitu ya. Jadi di sini saja sudah salah benar, udah dari awal mungkin udah keliru dan akhirnya di ujung-ujung ini makin keliru lagi nih. Dia ingin bahagia tapi dia nggak sadar nih. Ya nggak mungkin bahagia lah, istilahnya rumusnya udah salah kayak gitu. Nih,
Ini harus digarisbawahin, rumusnya udah salah. Jadi jawaban gua, ada nggak kesempatan untuk cintaku? Nggak ada. Jawaban gua nggak ada. Itu harus kita pahami, nggak ada sama sekali. Mau jungkir balik kalian, mau nyelam berenang sampai dari Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, nggak mungkin terjadi. Yakinlah. Kalaupun ada, itu adalah klaim seseorang yang menyatakan gua bahagia kok. Iya, tapi semu, bukan bahagia itu. Karena bahagia yang sesungguhnya itu hati kita itu merasa tenang, damai, dan tidak gelisah. Itu konteks bahagia ya, walaupun banyak penjabaran yang lebih detail dari makna bahagia ya. Ada nggak lirik lagi ini? Gua nggak tahu, kita coba putar lagi ya. Mungkin kamu bukan untukku, tapi kau selalu di hatiku. Mungkin kamu bukan untukku, tapi kau selalu di hatiku. Nah, mari kita coba tanya ini, kita uji ya. Tapi kau selalu di hatiku. Ini menurut teman-teman benar gak? Ini kalimat bohong atau jujur? Karena dia menggunakan kata selalu. Mungkin gak itu? Menurut gua gak mungkin. Karena yang punya hati ini bukan kita. Fakta ya, kita nggak usah jauh-jauh ngomong tentang agama atau pencipta kita. Kita pakai logika kita aja. Di dalam perjalanan hidup manusia itu, berapa kali teman-teman itu jatuh cinta? Dan berapa kali teman-teman itu mengucapkan atau mengatakan, kau itu cinta pertamaku dan cinta terakhirku, atau kau selalu di hatiku. Tapi nyatanya 3 tahun kenal, besok udah ada kenal baru, yang selalu di hatiku itu berganti dengan orang baru. Ya kan? Kita sepakat di situ. Kita harus sepakat di situ. Karena kebanyakan kita itu sering menggunakan kata tapi nggak pernah kita praktekkan secara benar. Tapi kau selalu di hatiku. Ini menurut saya ini kalimat bohong. Kalau untuk di dunia nyata ya. Tapi kalau untuk dunia fantasi ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Kalau untuk sekedar kita dengarkan ya sah-sah saja. Istilahnya untuk bersenang-senang ya apa-apa. Tapi kalau kita harus ambil untuk kehidupan kita, kau selalu di hatiku, itu kalimat bohong. Kenapa bohong? Ada kemungkinan memang bisa selalu di hatinya, tapi ada kemungkinan juga ini nggak selalu di hatinya. Karena manusia itu tidak pernah tahu yang namanya masa depan. Bahkan kita itu 5 menit ke depan di dalam kehidupan kita nggak tahu. 10 menit ke depan kita nggak tahu. Jadi dari mana kita mengeluarkan suatu statement bahwa kita itu memastikan kalau cinta kita itu selalu untuk orang itu bohong. Itu bohong sekali. Jadi kita harus membuka mata hati kita ini untuk memahami kalau cinta itu sekedarnya saja. Memang ada beberapa orang, seorang alim yang mengatakan memang cintailah dunia itu sekedarnya saja, atau di beberapa hadis ya kalau orang muslim, cintailah dunia itu sekedarnya saja. Nah, konteksnya aja dunia aja disuruh mencintai sekedarnya saja. Dan kejarlah akhiratmu. Jadi, dunia itu kan banyak. Terdiri dari manusia, gunung, laut, harta, jabatan, segala macam lah. Apa yang ada kita lihat di dunia ini ya semuanya. Bahkan untuk semuanya ini saja, itu kita itu diperintahkan untuk cintai sekedarnya saja. Jadi ketika kehilangan, kita juga kehilangannya sekedarnya saja. Itu. Jadi nggak terlalu harus gelisah, galau. Karena memang disuruh sekedarnya saja. Jangan berlebihan. Lanjut ya. Ini kayaknya rap lagi ya. Rap lagi ya. Bagaimana?
mana? Tanda tanya. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya. Gue juga bingung mau ngomong apa lagi. Ya lebih kurang saya mohon maaf ya, karena saya juga manusia. Mungkin ada salah, mungkin ada benar. Yang pastinya setiap manusia itu pasti ada salah, pasti ada benar. Ya bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, silakan dikonsumsi. Bagi yang merasa ini tidak bermanfaat, ya cukup tinggalkan saja, atau cukup dengarkan saja, tonton saja, udah selesai, tanpa harus kita itu berprasangka ya. Karena sesungguhnya Allah kita juga perintahkan, janganlah kita itu terlalu banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu tidaklah baik kata Allah. Dan janganlah kita saling mencela dari lisan kita. Oke, segini dulu. Lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.